Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 8 Juli 2021 dengan judul Allah memberikan roh kuasa dan kasih. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih karena rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk kami mengerti dan kami mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita sekarang berada dalam satu masa di mana kita harus berdiri teguh bagi kebenaran. Kita harus menghargai kasih akan jiwa-jiwa. Tetapi janganlah sekali-kali kita melepaskan hal terkecil dari kebenaran. Karena Allah mempertahankan kebenaran itulah kebenaran yang murni, tidak dipalsukan. Sehingga kita dapat pada waktu ini membawa hormat dan kemuliaan kepada Yesus Kristus, Raja kita. Firman itu adalah roti hidup. Dan di dalam firman itu murid-murid Kristus diibaratkan sebagai makan dan minum daging dan darah Kristus, menjadikan firman-Nya sebagai suatu bagian dari hidup mereka. Tidak ada dusta dari kebenaran itu. Kebenaran akan tahan uji pada masa teori-teori palsu, jika kita memegang teguh permulaannya, keyakinan kita itu hingga kepada kesudahan. Marilah kita melatih iman dan tetap dekat ke sisi Kristus dalam mengikuti firman-Nya. Tuhan akan mengajar umat-Nya kalau mereka mau diajar. Kita dapat berdiri di mana kita dapat mendengar pengajaran Kristus. Kita mempunyai Allah yang hidup dan Kristus yang hidup. Seluruh pasukan si jahat sedang mengamat-amati kesempatan mereka untuk menggenggam pikiran manusia. Tetapi jika kita erat dengan sabda itu, kita tidak akan dikalahkan. Karena itulah kata Rasul Paulus kepada Timotius, kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Kita perlu mempunyai iman yang hidup dalam Yesus Kristus. Kita perlu melatih iman, agar apabila musuh itu datang seperti air bah, Tuhan akan mengangkat standar bagi kita untuk melawannya. Hati yang benar kepada Allah sering sekali dalam berdoa. Jangan biarkan gelombang tawar hati melanda engkau. Kita harus menyerahkan segala pikiran Kristus. Hendaklah engkau baik dan perkasa. Biarlah keberanian hatimu dan ketergantunganmu yang terus-menerus pada Yesus Kristus menginspirasi kepercayaan orang lain dan meningkatkan iman serta pengharapan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa sekarang kita berada dalam satu masa di mana kita harus berdiri teguh bagi kebenaran. Kita harus menghargai kasih akan jiwa-jiwa, tetapi janganlah sekali-kali kita melepaskan hal terkecil dari kebenaran, karena oleh mempertahankan kebenaran itulah kebenaran yang murni, tidak dipalsukan, sehingga kita dapat pada waktu ini membawa hormat dan kemuliaan kepada Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami.
Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil dan stafnya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan staf, Bapak Bupati bersama wakil dan staf, camat dan stafnya, kepala desa, RT, RW, dan lurah dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini. Curahkanlah hikmat, pengetahuan sorga, dan dedikasi agar mereka menjadi berkat di dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka, dan lebih daripada itu mereka dapat menyelesaikan semua masalah persoalan yang terjadi di bangsa dan negara kami boleh tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Mereka melayani dan bekerja di tengah-tengah pandemi saat ini tanpa mengenal lelah dan memperhitungkan waktu dan tenaga mereka, bahkan nyawa mereka sekalipun. Tuhan berikan hikmat, pengetahuan sorga, dan sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami juga berdoa untuk guru-guru dan juga kepala sekolah dan semua siswa yang sedang memasuki masa liburan. Tuhan lindungi dan pelihara mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dimanapun mereka berada, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi saluran berkat. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan mereka di dalam kebimbangan. Tuhan berikan kepastian. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka juga Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.